Oke, halo, selamat malam semuanya. Halo, halo, selamat malam semuanya, teman-teman semua. Iya, halo Kak. Halo, Selamat malam selamat juga. Oke, malam. ini boleh di open mic terlebih dahulu ya untuk sama-sama kita meramaikan di malam hari ini. Walaupun dalam keadaan malam, tapi semangatnya harus pagi ya, seperti itu. Bisa teman-teman? Yuk, bisa yuk. Oke, Ya, baik. siap bisa bisa. Baik teman-teman semuanya ya, selamat malam dan apa kabar nih semuanya kira-kira? Yuk, malam baik. Apa kabar Baik, semuanya? alhamdulillah. Baik. Baik ya. Alhamdulillah, udah pada makan belum nih kira-kira sebelum ikut webinar? Waduh, belum Kak. Belum nih, Masya Allah, ntar aja belum ya? makannya dah. Oke, berarti memang nanti makannya setelah webinar paling ya. Karena kita akan menyantap ilmu saat ini dan malam ini juga. Oke, kalau begitu semuanya sudah dalam keadaan baik, kabarnya baik. Mungkin saya sapa nih teman-teman semuanya. Baik, mungkin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. oke. Halo, selamat malam semuanya. Dengan saya Raffi Zulmana Putra ya sebagai moderator pada webinar malam hari ini. Dan terima kasih ya telah bergabung dengan kami di webinar yang sangat istimewa ini, di mana webinar teknologi dengan tema Transformation Improve Our Life with AI. Ya, dan saya sangat senang sekali nih ya menyambut teman-teman semuanya yang hadir secara virtual di webinar ini, di mana kita akan sama-sama mengeksplorasi bagaimana kecerdasan buatan atau AI telah dan akan terus mengubah cara kita hidup dan bekerja juga berinteraksi. Oke, teman-teman semuanya, baik. Mungkin di sini saya akan membacakan tata tertib kegiatan yang harus teman-teman jadikan komitmen, teman-teman wajib ikuti. Oke. Nah, untuk peraturan yang pertama ialah gunakan nama asli teman-teman semua pada tampilan profile Zoom. Dan yang kedua, buka kamera dan tunjukkan pesona teman-teman semuanya. Coba dibuka dulu kameranya, ya. Oke. Dan yang ketiga, jika memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat atau bisa mengangkat tangan. Seperti itu. Yang keempat, jadi peserta yang aktif, ya. Dan selanjutnya ialah gunakan bahasa yang baik dan pantas saat berinteraksi maupun pada saat mengajukan pertanyaan. Bagaimana, sudah dipahami rules Get the Games-nya? Oke, sudah. Kalau begitu, baik. Saya izin membacakan susunan acara kegiatan pada malam hari ini, ya, teman-teman semua. Yang pertama, pembukaan. Dan yang kedua ialah sambutan. Selanjutnya ada sesi webinar atau acara inti. Dan yang selanjutnya ialah closing atau penutup. Seperti itu. Oke teman-teman, for the information bahwa di akhir sesi akan ada pengisian feedback form melalui kolom chat Zoom dan juga mendapatkan sertifikat ya. Jadi jangan lupa nih ya, jangan lupa bagi teman-teman semuanya mengisi bila ingin mendapatkan sertifikat seperti itu. Oke, baik. Baik teman-teman yang berbahagia, sebelumnya kita dengarkan azan terlebih dahulu ya, karena sudah masuk waktu Isya.
Oke, baik, mari kita lanjutkan acara pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua yang berbahagia, supaya menambah keberkahan untuk kita semuanya, sama-sama kita buka kegiatan webinar ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Oke, kita next. Acara selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Yusuf Abdil Haq sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Stikom El Rahma Bogor. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Yusuf Abdil Haq. Baru aja di sini. Halo teman-teman semua, kedengeran suara saya? Halo, kedengeran Kak? Kedengaran Kak, aman. Gimana ini? MC mau lanjut atau? Kedengeran nggak suara ajannya? Kedengaran Kak, kedengaran. Baru aja di sini soalnya. Boleh dilanjut berarti ya Kak? Kenapa? Boleh dilanjut berarti ya Kak? Lanjut aja ya. Kan azan yang barusan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada MC ya, Mas Raffi, sorry, yang telah memberikan waktu dan tempat untuk saya berbicara 1-2 kata pada webinar malam hari ini. Saya Yusuf Abdil Haq, salam kenal semuanya teman-teman. Ya, saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika atau HIMAIF di Stikom El Rahma mengucapkan selamat datang gitu ya, dan selamat bergabung kepada seluruh peserta baik dari kalangan mahasiswa Stikom El Rahma maupun dari luar Stikom gitu ya. Saya salut kepada teman-teman semua karena mau meluangkan waktu untuk hadir gitu ya. Kita belajar bersama di webinar malam hari ini. Yang notabene malam Minggu itu adalah malam yang spesial. Benar ya teman-teman ya? Betul Kak? Malam yang pasti teman-teman punya kesibukannya masing-masing nih. Entah itu ada yang ngedate gitu ya, ada yang malam mingguan, sama aja sih sebenarnya gitu. Dan seterusnya lah ya. Saya sangat salut gitu ya dan bangga kepada teman-teman mau meluangkan waktu di tengah kesibukan teman-teman semua nih. Kita boleh tepuk tangan dulu buat kita semua gitu ya. Oke. Ya. Oke teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih gitu yang sebesar-besarnya kepada Skillful atas kolaborasinya yang sangat luar biasa dengan HIMAIF dalam mengadakan event webinar pada malam hari ini gitu ya. Mungkin ini kolaborasi pertama bagi HIMAIF gitu. Semoga kolaborasi ini menjadi langkah awal berbagai kegiatan bermanfaat lainnya di kemudian hari. Kami berharap bisa terus bikin acara-acara yang keren gitu ya, yang nggak cuma bermanfaat buat teman-teman Istiqom nih, tapi juga berdampak lebih luas lagi buat teman-teman. Oke teman-teman, sebagaimana yang kita ketahuin semua gitu ya, teknologi kecerdasan buatan atau AI gitu ya, telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan gitu, di era saat ini, di era digital saat ini. Teman-teman, AI itu bukan hanya sekedar tren gitu ya. AI juga hadir untuk membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sistem kesehatan, pendidikan, transportasi, bahkan sampai hiburan. AI juga berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas diri ya, atau kualitas hidup kita gitu teman-teman. Oleh karena itu, melalui webinar pada malam hari ini yang bertemakan Transformation Improve Our Life with AI, kami berharap teman-teman semua bisa mendapatkan wawasan baru gitu ya, dan memahami lebih dalam mengenai AI. Bagaimana sih AI bisa memberikan manfaat nyata dan transformasi bagi kehidupan kita sehari-hari gitu teman-teman.
Untungnya nih ya, kami beruntung sekali punya speaker atau pembicara yang ahli di bidangnya nih. Ada Kak Revaldi, ada ya? Halo Kak Revaldi, udah ada belum? Hadir. Ayo. Halo hadir teman-teman. Ya, yang akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya nih teman-teman. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk belajar dan berdiskusi nantinya, oke? Akhir kata, saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Gitu. Mari kita ikuti webinar ini dengan semangat tentunya dan antusias yang tinggi, teman-teman. Oke, selamat belajar dan berdiskusi, dan semoga acara ini menjadi awal dari langkah besar kita dalam mengembangkan diri di era teknologi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih untuk Kak Yusuf ya atas sambutan hangatnya, dan kita berharap apa yang Kak Yusuf sampaikan menjadi motivasi besar untuk kita dalam menyelami dunia teknologi. Baik, nah buat teman-teman semuanya pasti nih pada kepo semua kan, apa sih itu skillful? Nah pasti teman-teman pernah tahu mungkin lewat akun sosial medianya ataupun laman websitenya pernah lewat seperti itu. Nah kalau teman-teman nanya ke saya apa itu skillful, mungkin dalam bahasa Inggris skillful itu artinya mahir atau ke apa keterampilan penuh. Tapi kita tidak bisa yang mentafsirkan suatu brand atau merek punya orang lain karena itu memiliki makna dan juga filosofi yang khusus. Jadi tanpa berlama-lama kita panggil saja ya, kita panggil saja Kak Dimas Fajrul Falah yang akan menjelaskan program skillful itu seperti apa. Baik, Kak Dimas Fajrul Falah sebagai B2C Manager Skillful. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Dimas Fajrul Falah. Oke, siap. Thank you banget Mas Raffi atas kesempatannya, dan selamat malam juga teman-teman yang sudah hadir di kegiatan pada malam hari ini. Wow, cukup antusias banget sih teman-teman pada kegiatan malam hari ini. Jadi walaupun malam minggu atau mungkin malam teman-teman yang harusnya pada istirahat atau mungkin pada keluar dengan teman-temannya, tapi teman-teman di sini malah menambah ilmu untuk pastinya bisa menambah skill atau apapun itu nantinya yang bisa bermanfaat buat temannya gitu. Nah, mungkin di sini aku mau share salah satu aja sih tentang program yang ada di Skillful. Jadi Skillful juga cukup banyak program-program yang ada di Skillful. Jadi teman-teman kalau misal mau belajar terkait dunia digital, mulai dari UI UX atau web development atau mungkin tentang IoT, digital marketing, dan lain-lain, di Skillful sudah cukup lengkap banget. Jadi teman-teman bisa langsung ke skillful.com. Nah, tapi bosan Skillful baru aja launching tentang kita lagi coba fokus ke dunia freelancer seperti itu. Jadi pastinya teman-teman harapannya di sini teman-teman udah punya gambaran tentang freelancer itu ngapain, terus habis itu juga apa namanya titel freelance itu seperti apa. Jadi kan mungkin kalau misalnya teman-teman lihat bahwasanya saat ini tuh dunia kerja juga cukup susah untuk kita mendapatkan pekerjaan, tech winter, terus habis itu juga pada PHK dan lain-lain, layoff, terus habis itu juga fresh graduate untuk kita memulai untuk bisa masuk ke dunia kerja itu juga cukup susah karena saingannya juga cukup banyak banget. Nah, karena kita dari Skillful melihat kendala-kendala tersebut terjadi oleh mahasiswa atau mungkin profesional atau mungkin orang yang saat ini lagi bekerja tapi pengen menambah income atau pemasukan gitu dari kerja dari rumah aja, bisa mendapatkan klien internasional, lokal, dan lain-lain, bisa mendapatkan pendapatan dari teman-teman bisa melakukan dari dunia freelance. Nah, saat ini Skillful hadir kembali dengan kegiatan event Freelance Festival episode ketiga, strategi potensial bersaing di dunia industri freelance profesional. Nah, kegiatan ini kita akan lakukan di minggu depan, di hari Selasa dan hari Rabu, tanggal 3 dan 4 September, malam hari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman bisa banget langsung aja daftar. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu tentang freelance itu apa, atau mungkin teman-teman udah tahu tapi bingung banget mulainya dari mana, jadi teman-teman bisa banget untuk ikutin program ini karena dapatkan kesempatan juga teman-teman untuk bisa belajar melalui 2 sesi talk show ini, mengenal lebih dalam lagi tentang beragam peluang skill freelance yang saat ini lagi populer di tahun 2024. Dan pastinya freelance tuh nggak hanya tentang UI UX, web development, atau dunia digital aja, tapi juga ada teman-teman yang jago administrasi atau apapun itu ada virtual assistant, jago desain itu juga ada graphic designer, 3D animator, dan lain-lain. Cukup banyak banget bidang freelance
freelancer yang nantinya akan dijelaskan juga. Dan fasilitasnya cukup banyak banget, mulai dari 8 e-book gratis seputar tentang tips berkarir yang akan dirancang oleh 8 speaker juga yang profesional. Selanjutnya juga akan mendapatkan akses eksklusif komunitas freelance, yang mana juga di situ setiap minggunya juga akan ada komunikasi session yang mana juga teman-teman di situ kemarin juga ada cerita bahwasanya ada yang pecah telur, ada yang dapat klien dari UK dan lain-lain dengan mengikuti komunitas tersebut. Nah, selanjutnya juga akan ada materi PPT, terus habis itu juga ada sertifikat hingga sampai teman-teman bisa mendapatkan diskon spesial kelas bootcamp di Freelance Plus. Nah, untuk pembicaranya siapa aja? Jadi pembicaranya cukup banyak, ada 8 dari 2 sesi nantinya di tanggal 3 dan 4. Yang pertama adalah Kak Yuliza, merupakan freelancer influencer marketing, yang mana juga sudah ada Top Rated Plus. Jadi teman-teman kalau misal tahu platform Upwork itu juga Kak Yuliza menggunakan, dan salah satu kliennya itu dari Amerika, Hong Kong, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada Kak Mariam yang merupakan freelancer bookkeeping. Jadi mungkin teman-teman yang masih belum tahu bookkeeping itu ngapain, bisa banget langsung aja join, daftar juga. Saat ini Kak Mariam juga statusnya menjadi Top Rated Plus, yang mana kliennya juga cukup luar biasa banget. Selanjutnya juga ada Kak Ricky Misio. Jadi teman-teman yang saat ini lagi belajar konten grafik atau desainer pasti juga udah nggak asing banget dengan Kak Ricky. Maksudnya Kak Ricky juga merupakan konten kreator juga di Instagram yang sudah berpengalaman di 4 tahun dan kliennya juga cukup luar biasa banget. Nah, selanjutnya juga ada Kak Wawan. Ini Kak Wawan lebih banyak ke WordPress developer seperti itu, dan kliennya berada di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, Septian Dika merupakan freelancer UI UX designer, top rated UI UX. Terus habis itu juga ada Kak Lang, ini juga content creator dan freelancer di bidang copywriting yang sudah lebih dari 50 klien di Indonesia maupun di luar negeri. Dan yang terakhir ada Kak Sudirman Damir, dari graphic designer, dan Kak Khoiril Amri, ini juga content creator juga, udah ada 90.000 lebih followersnya juga di Instagram, dan merupakan graphic designer dan founder di Vector Kades seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman yang mau daftar, segera banget karena pendaftaran akan segera ditutup di hari Selasa depan. Dan pendaftaran kita buka di 25.000 aja, teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget untuk langsung aja daftar, nggak perlu nunggu lagi. Jadi teman-teman udah punya skill, jadi hari ini udah punya skill tentang AI, belajar bareng dengan AI Club, jadi teman-teman bisa langsung belajar seperti itu. Nah, untuk aku mungkin sekalian jawab dari Kak Ridwan, ada yang programmer, Kak, ada yaitu dari Kak Wawan atau Kak Puji Kurniawan, itu merupakan WordPress developer atau juga dari programmer seperti itu. Nah, mungkin dari aku itu aja. Sebelum kembali lagi ke Mas Raffi, aku ingetin lagi teman-teman jangan lupa segera daftar, karena hanya 25.000 aja teman-teman udah mendapatkan cukup banyak fasilitas yang akan teman-teman dapatin. Mungkin dari aku itu aja, aku kembalikan langsung ke Mas Raffi. Semangat buat teman-teman untuk bisa belajar. Oke, terima kasih kepada Kak siapa tadi? Kepada Kak Dimas ya, kepada Kak Dimas Pajumlah. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, bahwa kita ketahui ya teman-teman semuanya, sudah jelas bahwa Skillful itu merupakan sebuah platform ya, platform pendidikan yang menyediakan konten pelajaran digital skills dengan metode blend learning ya, dalam bentuk online maupun offline. Nah, oke nih, bagi teman-teman semuanya pas banget. Tadi sudah dijelaskan dan juga sudah disampaikan juga bahwa ada freelance festival mulai dari 25.000 aja ya. Kalau bagi teman-teman semua yang ingin belajar di Skillful, boleh banget setelah sesi acara nanti, setelah berakhir acara ini, langsung hubungi kakak panitianya ya. Bisa? Oke. Baik teman-teman, biar lebih ramai lagi, biar lebih asik dan seru lagi, yuk sama-sama upload story teman-teman semuanya untuk kegiatan hari ini di Reels maupun di story Instagram. Yuk boleh ya, di Instagram teman-teman sekalian untuk upload ya, untuk upload story kegiatan hari ini. Jangan lupa untuk tag @skillful, @himaib.elrahma, dan jangan lupa juga hashtag upgrade skill bersama Skillful. Yuk coba diramaikan dulu teman-teman. Dan ini karena momen yang sangat berharga sekali bagi kita semuanya. Oke. Nah, nih saya lihat oke, sudah ada kawan saya 4, 5, 7 orang ya sudah.
Ini mungkin yang berteman saja Instagramnya ya, biar saya bisa kelihatan sama saya untuk dia posting di Reels. Ada 11. Yuk teman-teman, diramaikan ya supaya lebih seru dan lebih ramai lagi untuk kegiatan hari ini. Oke. Oke teman-teman semua, mungkin sudah saatnya kita eh, tidak berlama-lama lagi, bisa kita sapa terlebih dahulu ya, karena kita akan masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin kita harus kenalan dulu dan juga kita sapa dulu pemateri pada malam hari ini. Oke, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu profil pemateri yang nanti akan mengisi ya, yaitu Kak Revaldi Anggara Dava ya. Jadi Kak Revaldi Anggara Dava ini merupakan AI engineer dengan pengalaman 4 tahun di bidangnya. Dan Kak Revaldi ini memulai karirnya sebagai machine learning engineer di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIVI. Nah, saat ini Kak Revaldi memiliki spesialisasi di computer vision, machine learning, dan juga NLP. Nah, Kak Revaldi juga nih menguasai beberapa tools, di antaranya Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, dan juga Hugging Face Transformer. Dan saat ini Kak Revaldi bekerja sebagai AI engineer di PT Nindya Karya Padasro. Mungkin langsung saja kita sapa Kak Revaldi Anggara Dava. Halo Kak Revaldi, selamat malam. Halo teman-teman semua, halo Mas Raffi, thank you buat Oke, apa kabar Kak? perkenalannya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Oke. Nah, Kak Revaldi ini kan ya bekerja sebagai AI engineer. Itu iya betul. WFH atau WFO, Kak? Hybrid ya, jadi Oh, ada hybrid. WFH-nya, ada masuk kantornya juga, jadi hybrid sih Oke. untungnya. Ya, hybrid berarti ya, Kak, bisa WFH juga mungkin Iya, ada WFO-nya juga ada seperti itu. iya Oke, betul. kalau dibilang kayak full stack gitu ya. Back end dan juga front end. Iya Seperti bisa jadi ya, ya karena semuanya Oke. dapat. Oke, Pak. Kak, boleh nggak sih sedikit ceritakan pengalaman Kakak selama bekerja sebagai AI engineer di PT Nindya Karya Persero itu seperti apa? Oke, thank you Mas Raffi pertanyaannya. Mungkin sebagai perkenalan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa panggil aku Valdi, teman-teman. Eh Tadi sesuai pertanyaan apa sih day to day-nya kita pekerjaan di kantor sekarang. Jadi Iya. kurang lebih pekerjaan AI engineer itu bikin model AI ya teman-teman yang ngolah data gitu ya, analisis data, terus juga koordinasi sama tim developer yang lain gitu ya buat improve aplikasi pakai AI. Kurang lebih kayak gitu, Mas Raffi, teman-teman. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di dalam mungkin selama bekerja pasti dong ada hambatan atau kesulitan gitu. Nah, kita pengen tahu juga nih hambatan atau kesulitan apa yang Kak Revaldi pernah alami selama bekerja dan bagaimana to handle it. Oke, pertanyaan bagus gitu ya. Apa sih kendalanya gitu ya yang ditemuin pada saat kerja? Ya, pasti banyak banget ya, terutama pada saat ngertiin bisnisnya gitu ya. Jadi Tuh. kadangkala ada banyak persepsi liar gitu ya kalau AI itu bisa powerful, bisa bertransformasi dalam bentuk apapun. Nah, tapi ada yang salah satu yang paling penting itu dari sisi data ya, teman-teman ya. Hmm. Nah, jadi masalah adalah kalau misalkan datanya kurang, nah kita harus putar otak nih gitu ya. Bisa ngasih riset manual gitu ya ke users kalau misalkan datanya kurang. Selebihnya itu dari sisi data, dari sisi teknikal ya, teman-teman. Terus dari sisi gimana caranya biar terus terus tetap belajar ya. Kayak teman-teman nih di malam minggu, wah, lumayan ya 176 bener kata Mas Raffi tadi. Lapar gitu ya, lapar akan ilmu gitu. Jadi ya biar tetap relevan juga bisa harus belajar cepat ke bisnisnya. Karena kan kita harus ngasih saran juga gitu AI-nya apa sih yang cocok buat nge-solve masalah bisnis di salah satu alur bisnis tertentu gitu ya. Itu juga jadi challenging buat pekerjaan sehari-hari sih Mas Raffi. Oke, very good answer ya. Oke, Kak, tadi kan kita sempat baca itu sedikit dari profil pematerinya di antaranya itu Kak Revaldi ini menguasai beberapa tools ya di antaranya kayak Scikit-learn, terus TensorFlow, terus Ya. juga ada PyTorch, ada Hugging Face Transformer. Mungkin teman-teman belum tahu nih kedengaran transformer kayak robot gitu, bukan ya teman-teman? Nanti bakal dijelaskan mungkin sedikit dari tools yang tadi saya sebutkan. Itu apa Kak kira-kira?
Nah, jadi yang tadi disebutin itu sebetulnya itu sebuah tools atau library ya atau pustaka dari pemrograman yang dikhususkan buat bikin AI model gitu ya. Kayak misal tadi scikit-learn itu sebetulnya dipakai buat model yang berbasis machine learning Hmm. gitu. Terus kayak misalkan TensorFlow itu berbasis untuk computer vision gitu ya, pengenalan objek video, gambar. Nah, itu mirip-mirip gitu ya, TensorFlow, PyTorch. Itu kalau misalkan kita mau ngembangin aplikasi berbasis hybrid, mau di web bisa, kemudian ada di mobile juga bisa juga gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke berbagai platform. Nah, itu TensorFlow, PyTorch. Nah, kemudian Hugging Face ini sebetulnya aku pun juga masih belajar, teman-teman. Hugging Face itu sebetulnya tools buat bikin chatbot semacam ChatGPT gitu ya, yang berbasis open source gitu. Jadi itu kurang lebih semuanya itu adalah frameworks dan juga tools-tools yang sering dipakai oleh AI engineer. Mungkin Hmm. teman-teman di sini ada yang familiar gitu ya untuk tools-tools tersebut. Boleh mungkin nanti dikabarin pernah pakai gitu ya, nanti kita bisa diskusi. Oke, teman-teman, bagaimana tadi? Ada yang sudah pernah pakai tools yang tadi disebutkan tidak? Kayak scikit-learn, terus TensorFlow, ada yang sudah pernah pakai? Kalau belum pernah, mungkin nanti bisa belajar ya sama-sama. Mungkin tidak di sesi saat ini, mudah-mudahan di sesi selanjutnya atau ada kesempatan berikutnya kita bisa belajar dengan Kak Revaldi ini. Baik, Kak Revaldi. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi sedikit mungkin ya, sedikit chit-chat atau enggak podcast lah ya Kak, mengenai Iya, betul. AI, pengalaman kerja yang selama ini dilakukan oleh Kak Revaldi ini. Oke, baik, kita langsung saja mungkinnya ke materi webinar pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Dimas Anggara Dava. Oke, thank you teman-teman. Salam kenal semuanya. Aku coba sambil share juga ya sebagai perkenalan awal. Wait. Oke, untuk ininya udah bisa dilihat ya slide-nya. Oke, teman-teman. Wah, nggak expect gitu ya. Ini bisa sampai 180 lebih dan masih banyak yang eh, di backstage gitu ya, belum join. Selamat malam teman-teman. eh dari Skillful AI Club dan juga Himakom Stikom El Rahma gitu ya. Tadi udah dikasih pembuka oleh Mas Yusuf sebagai ketua dari eh, Himaif ya. Thank you banget buat undangannya dari Skillful juga. Di sini mudah-mudahan teman-teman ya sesuai dengan tema eh kita bisa sharing ya teman-teman ya. Kita bisa sharing mengenai transformasi yang mudah-mudahan transformasi ini juga bisa teman-teman siapkan nih untuk peluang-peluang ke depannya. Tentu kan sekarang AI juga bukan semacam barang baru ya. Udah banyak yang implement dan juga udah banyak juga success story-nya. Mudah-mudahan webinar ini juga bisa ngebuka pandangan teman-teman terkait permanfaatannya ya teman-teman ya. Biar bisa mentransformasi dan mengupgrade skill dari teman-teman semua gitu ya. Oke, buat perkenalan juga teman-teman di sini teman-teman bisa panggil aku Valdi. Saat ini kerja di PT Nindya Karya. Ini perusahaan berbasis konstruksi sebetulnya ya, bukan IT company. Tapi eh, aku pegang dari posisi AI engineer buat bikin aplikasi AI untuk konstruksi gitu ya. Dan sebelumnya aku juga jadi AI spesialis di PT Dwi Tunggal Putra, ini konsultan IT untuk spesial AI dan data, dan juga ada sebelumnya juga aku di LIPI, jadi machine learning engineer gitu ya. Oke, ini aja perkenalan singkatnya teman-teman. Jadi kalau mau eh, kenalan bisa nanti mampir ke LinkedIn aku ya. Jadi bisa sharing-sharing terkait AI juga boleh. Oke, untuk temanya sesuai tema gitu ya, aku coba bawain dengan tema Improve Our Life with AI. Jadi ini aku coba sharing terkait potensi dari sisi em, ekonominya, teman-teman ya, dari peluang-peluang industri, terus juga tools-tools yang bisa bikin hidup kita lebih mudah dengan bantuan AI ini ya, teman-teman ya.
Kayak kurang lebih aku bakal coba bawain 3 sih sebetulnya teman-teman ya, biar nggak terlalu teknis juga, biar teman-teman kebayang gitu ya. Tadi aku juga sempat lihat di chatbot, checkbox gitu ya, di Zoom chatbox itu belum ada yang sedikit familiar dengan tools-tools AI tadi. Tapi tenang aja teman-teman, di sini aku coba sharing ke teman-teman buat tools-tools yang mudah atau yang sering ditemui gitu ya, dipakai kehidupan sehari-hari. Ya, entah itu teman-teman sebagai mahasiswa, profesional gitu ya, atau ya, di sini ada yang jadi programmer gitu ya. Nah, ini kita coba menyelam gitu ya untuk pemanfaatan tools AI-nya. Kurang lebih nanti aku coba jelaskan dulu gitu teman-teman ya. Bercerita lah setidaknya konsep sama penerapan AI-nya, terus nanti perannya itu apa sih gitu ya, memanfaatkan AI ini biar maksimal, sama nanti kita diskusi dengan teknologi-teknologi baru yang bisa kita pakai gitu ya teman-teman. Oke, kita kenalan gitu ya teman-teman ya. Tak kenal maka kenalan dulu gitu ya sama AI-nya gitu ya. Mungkin dari teman-teman pasti banyak banget yang udah kenal kecerdasan buatan, AI gitu ya. Tapi kalau secara mudahnya itu aku yakin banyak sekali dari orang-orang luar gitu ya yang masih mispersepsi gitu ya teman-teman ya terkait AI. Di sini aku coba kutip gitu ya kesimpulan AI itu apa sih gitu ya. Jadi AI itu teman-teman sebetulnya sistem aplikasi ya, kayak aplikasi biasa, cuman di sini itu dikhususkan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia gitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang biasanya itu repetitif, kemudian yang berulang. Nah, AI ini muncul untuk membantu mengatasi masalah tersebut gitu ya. Nah, cara kerjanya itu ya meniru cara kerja manusia mengambil keputusan gitu, atau kecerdasan manusia itu ditiru gitu ya sama si program AI ini. Jadi buat apa? Buat nanti secara cepat untuk bisa mengambil keputusan secara tepat gitu ya. Tentu bisa membantu memudahkan aktivitas kita sih. Intinya ini ya teman-teman ya. Jadi banyak banget persepsi yang menilai AI itu sepowerful itu. Padahal kata kuncinya itu ada di sini ya, menggunakan data gitu ya. Kalau teman-teman misalkan nggak punya data, ya AI-nya nggak jadi AI gitu ya. Bukan cerdas, dia malah bisa saja bisa dikatakan malah disruptif, destruktif gitu ya, malah merusak nanti, eh, bukannya ke arah positif malah negatif gitu ya teman-teman ya. Jadi poinnya membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan dan aktivitas kita gitu ya. Apa aja sih nanti yang bisa membantu aktivitas kita? Nanti kita coba bahas ke penerapannya, teman-teman ya. Nah, ini secara konsep ya, teman-teman ya. Di sini aku coba ambil dari Gartner. Ini konsultan riset terkait teknologi ya, teman-teman ya. Jadi salah satu chart yang ada di sini, kalau teman-teman lihat itu, eh, ada 2 dari tipe AI yang saat ini sedang hype ya, sedang naik ya teman-teman ya. Ada yang everyday, kemudian juga ada yang game changing ya. Bisa dilihat ya, kiri kanan gitu ya. Everyday dan game changing. Nah, ini bagus banget teman-teman. Bisa teman-teman ambil kesimpulan nantinya. Jadi AI everyday ini, tipe AI-nya itu yang nggak super kompetitif banget gitu ya. Nggak memberikan advantage yang lebih buat kita gitu. Nah, ini tuh sebetulnya fungsinya itu atau kegunaannya itu buat kita itu biar still within the game gitu ya. Jadi kita tahu AI tapi juga tahu pemanfaatannya gitu ya. Jangan cuma tahu aja tapi nggak memanfaatkan dengan bijak gitu ya, dengan benar gitu. Tapi ya kita sekedar tahu aja di everyday AI ini gitu ya. Contohnya, misal kalau dari sisi irisan ini internal dan eksternal ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini yang programmer nih gitu ya, atau coding yang udah ngoding gitu ya. Nah, sekarang bukan cuma junior programmer aja nih yang memanfaatkan AI gitu ya. Contohnya kayak ChatGPT gitu dan kawan-kawan lainnya, chatbot gitu ya. Nah, ini juga udah diterapin di level senior ataupun lead sekalipun ya teman-teman ya. Dalam hal apapun, mau itu software development atau manajerial, itu udah dipakai nih gitu ya. Nah, misal case-nya itu adalah top management yang mau melihat report keuangan deh, misal atau penjualan gitu ya. Nah, sekarang
dengan adanya AI nggak harus nih nyuruh bawahannya tolong bikin report gitu ya. Misalkan bulan lalu. Nah, sekarang si top management ini tinggal kasih prompt gitu ya, atau kasih perintah ke AI-nya dengan bahasa natural manusia tentunya, udah bisa ngasih report secara cepat juga gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan everyday AI. Sebetulnya dari sisi eh, competitive advantage ya cuma itu aja yang ngebantu keseharian kita ya teman-teman ya. Nah, ada sisi lain yaitu game changing. Nah, game changing ini create new product atau services teman-teman ya. Kalau misal teman-teman mau ide usaha baru gitu ya, misalkan mau ide usaha ternak lele gitu ya. Tapi teman-teman nggak tahu nih apa sih yang ada di market gitu ya. Atau mau AI bisa dipakai buat game changing ini, bisa memberikan produk dan service yang baru gitu ya. Kemudian dari sisi internalnya itu ada core capabilities. Misal teman-teman udah punya produk yang existing, nah biar tadi berkompetisi di marketnya itu nggak ketinggalan, nah teman-teman bisa improve dari teknologi AI ini ya. Contoh misal kalau teman-teman udah launching produk, teman-teman bisa bisa kumpulin feedback dari pengguna nih gitu ya. Teman-teman dianalisis oleh AI, nanti AI-nya bisa ngasih saran gitu ya. Ternyata di market lagi em, trennya apa gitu ya. Nah, sedangkan kondisi produk kita seperti apa. Nanti AI bisa ngasih saran untuk decision making si pemilik bisnis. Ini keren banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sebagai mahasiswa atau udah profesional gitu ya. Ini bisa ngebantu banget dari segala aspek. Jadi teman-teman make sure tahu dulu nih kebutuhan teman-teman apa. Terus juga bisa dimanfaatkan menggunakan AI buat mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin gitu ya. Ini kalau aku ambil risetnya dari 2023 di November bulan lalu gitu ya. Kalau teman-teman mau cek lebih lengkapnya bisa dicek ke Gartner. Ini bagus banget teman-teman buat referensi teman-teman mengenal konsep sama penerapan AI gitu ya. Yang nggak terlalu teknis tentunya ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang aku coba share ke teman-teman setelah tadi manfaatnya banyak terkait AI, itu kita coba gali lagi ya teman-teman ya. Gimana AI-nya itu belajar atau gimana sih AI-nya kok bisa jadi pinter sih gitu ya. Sebetulnya ini secara umum itu ada 5 tahap ya. Ada data input, kemudian diproses gitu ya. Kita pakai metode-metode kayak tadi disinggung di depan, pakai tools library yang namanya scikit-learn, TensorFlow gitu ya. Ini udah ke arah teknikal, kemudian nanti ada outcome-nya, nanti modelnya itu gagal atau berhasil gitu ya. Kemudian diakses, nanti dianalisis, nanti dapat feedback, ini udah sesuai apa belum sih modelnya gitu ya. Kemudian nanti setelah dapat nih feedback dari pengguna atau dari pemilik bisnis, nah barulah modelnya itu di-adjust gitu ya, diperbaiki. Entah itu dari sisi data gitu ya, datanya diperbanyak gitu ya. Semakin banyak data semakin bagus, atau mungkin algoritmanya nih yang kurang baik. Algoritmanya nanti yang diganti atau diperbarui gitu ya parameternya. Kemudian nanti dari sisi outcomes. Nah, outcomes ini maksudnya adalah hasil yang diinginkan ya. Kadangkala gini ya teman-temannya, kalau misalkan teman-teman itu katakanlah pakai ChatGPT, teman-teman mau bikinin sebuah puisi gitu dalam berbahasa Inggris, tapi begitu keluar masih bahasa Indonesia, itu salah satu contoh misal yang belum diinginkan dari sisi outcome ya. Nah, itu biasanya dari sisi modelnya belum bisa menerjemahkan inputan kita gitu. Makanya aku coba bikin kerangka seperti ini dari sisi input, diproses gitu ya. Kemudian setelah data processing, ini nanti keluar nih, outcome-nya udah sesuai apa belum. Tentu nggak selalu sukses ya teman-teman ya. Aku juga pernah bikin model AI yang gagal. Itu artinya gagal adalah kalau misalkan kita mau melakukan aktivitas yang butuh cepat outputnya, tapi ternyata AI-nya itu malah salah ngasih output, ya kita harus balik lagi ke adjustment ini. Tuh, jadi muter terus
sampai modelnya itu sesuai dan bisa membantu kita dalam melakukan aktivitas atau membantu kita dalam pekerjaan ya. Jadi prosesnya iteratif, teman-teman. Kurang lebih seperti ini, gimana sih AI itu meniru kecerdasan manusia gitu ya. Kemudian dari mana gitu ya? Cerdasnya ya dari data ini. Data pun juga banyak ya, ada speech, ada teks, ada image, konteks gitu ya. Kalau teman-teman udah pernah coba ChatGPT dan teman-teman lainnya pun ini kayaknya udah masuk semua nih. Kalau dulu teman-teman ya, waktu aku pertama kali terjun, itu datanya itu masih satu-satu. Kalau misalkan kita mau ngolah speech gitu ya, pakai teknologi natural language processing ya, pakai metode NLP aja gitu ya. Kalau teks juga ada transformer misal, itu pakai metode itu aja. Nah, sekarang yang namanya metode-metode AI udah sangat pesat gitu ya. Ini semua udah bisa terhandle oleh satu metode AI gitu ya. Contohnya ya GPT, gitu. Eh, kemudian ada lagi namanya LLM gitu ya. Kemudian RAG, Retrieval Augmented Generation, dan lain sebagainya. Tuh. Ada 5 tahap ya teman-teman. Jadi intinya adalah dari sisi data gitu ya, buat bikin AI-nya jadi pinter seperti manusia. Oke, itu kalau secara ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang masih belum familiar, aku kasih satu sampel lagi yang memang ini sangat, menurutku sangat mudah untuk dipahamin oleh orang yang non teknologi sekalipun gitu ya. Intinya adalah teman-teman punya data, punya kumpulan data yang besar gitu ya, big data, sumber datanya dianalisis, gitu ya. Setelah dianalisis, dapatlah polanya. Nanti hasilnya adalah insight, ya. Nah, insight inilah yang dijadikan output tadi, outcome tadi ya, sama AI buat diserahkan ke manusia. Tapi tetap buat decision terakhirnya tetap ada di manusia gitu ya. Ini hanya membantu dari sisi pengolahan dan proses dalam menganalisis data gitu ya. Dan aktivitas kita bisa dibantu dan lebih cepat gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau misalkan kita nggak punya data yang cukup atau nggak punya data sekalipun, tapi pengen bikin aplikasi pintar gitu ya, atau bikin model AI. Nah, gimana? Nah, ini sulit ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita nggak punya data, ini yang tadi aku singgung di depan gitu ya, saat perkenalan sama Mas Raffi, apa sih kesulitannya ketika sebuah unit bisnis itu pengen bikin sistem AI, tapi nggak ada data gitu ya. Ini jadi PR banget sih buat eh, bikin aplikasi kecerdasan buatan tanpa data ya. Nah, biasanya aku sendiri kalau misalkan nemuin masalah seperti ini, ya aku bikin survei gitu ya. Atau misalkan ya Excel gitu ya, suruh input yang mau apa sih, mau solve masalah apa. Kita kasih aja Excel atau misalkan data-data apapun yang sifatnya itu bisa di-train ke model AI, itu bisa diolah dan bisa jadi model AI gitu ya. Jadi intinya adalah di data ya teman-teman ya. Dari konsep sama penerapan AI itu butuh data. Oke, selanjutnya, nah setelah tadi data kita olah gitu ya dalam bentuk teks, image, kemudian dan lain sebagainya. Nah, implementasinya apa? Ini salah satu teknologi yang mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman di sini yang profesional sering pakai ya di kerjaannya. Di sini aku coba rangkum beberapa aja, teman-teman, sebetulnya banyak ya. Misal dari OCR, kalau teman-teman mau apa, translate dari PDF kemudian ke bentuk dokumen, itu sebetulnya di dalamnya itu AI ya, OCR, jadi pengenalan karakter gitu ya. Atau dari gambar juga di translate lagi ke dalam bentuk dokumen lain, itu juga sebetulnya OCR juga, atau optical character recognition gitu ya. Ini yang sering kupakai teman-teman dalam proses belajar. ChatGPT sekarang udah se-powerful itu pemanfaatannya, bukan hanya teks gitu ya, tapi image kita kasih rumus sejelimet apapun juga kayaknya masih bisa belajar, tapi rawan halusinasi ya kalau misal
datanya tadi kurang gitu ya. Nah, ini juga yang paling sering ku pakai di kerjaan. Kalau misalnya ada meeting sama user gitu ya, tanpa harus aku bikin ulang meeting of minutes-nya, minutes of meeting ya, sorry, MOM-nya. Ini kita bisa aktifkan aja di sini, speech to text ya. Ini AI juga. Tapi kayaknya sekarang udah lebih canggih ya teman-teman ya. Bukan hanya speech to text, tapi bisa men-summarize atau memberikan kesimpulan dari hasil meetingnya gitu ya, poin-poin apa aja yang ada di meeting tersebut gitu ya. Kemudian ada di fitur live translator gitu. Dari kalau ini kan, kalau ini speech to text, kalau ini speech to speech lagi gitu ya, atau speech to text juga bisa. Jadi mentranslate atau mentranslasikan bahasa lain, bahasa A ke bahasa B gitu ya. Secara live ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi kalau menurutku, kalau teman-teman lebih explore lagi, kayaknya banyak banget tools-tools yang bisa ngebantu teman-teman. Misal ada konten kreator gitu ya. Nanti aku coba kasih tools-tools apa aja yang bisa dipakai oleh teman-teman. Atau mungkin ada programmer. Nanti aku coba sharing ya yang sering ku pakai juga di kerjaan. Jadi tidak semua, ini yang pernah ku pakai aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ada misal yang pernah pakai juga atau ada tools lain gitu ya. Nah, boleh nanti kita diskusi ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, aku bakal sharing teman-teman di sini di industri. Kalau tadi kan secara umum, di proses pembelajaran, kalau misalkan teman-teman di sini mayoritas adalah mahasiswa, bisa digunakan ya teman-temannya. Karena mostly sih teman-teman pakai semua tools tadi ya, kecuali Skype mungkin ya. Nah, kalau di industri teman-teman lebih masif lagi pemanfaatan AI-nya dalam bertransformasi ya di bisnis. Aku coba share yang pernah ku handle dan juga beberapa yang memang ini referensi dari project-project yang udah live gitu ya. Misal dari oil and gas atau tambang ya teman-teman ya. Ini aku pernah dapat spek gitu ya, spek project, dapat share dari researcher gitu ya. Kalau AI itu ternyata kalau dimanfaatin di tambang itu bisa ngeprediksi peralatan alat berat ya, tentunya alat berat kapan sih harus di maintenance gitu ya. Sama juga dianalisis gitu ya. Jadi lebih canggihnya orang-orang geofisika gitu ya, orang-orang lapangan, orang-orang yang memang mencari sumber daya alam, mereka itu pakai data seismik buat nemuin sumber daya alam yang baru gitu ya. Kayak misalkan apa? Minyak gitu ya, kemudian gas alam. Nah, mereka udah mulai meranah ke AI. Mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa yang keilmuan kebumian. Nah, ini udah dimanfaatin terkait pemanfaatan AI-nya, teman-teman. Kemudian di retail, nah retail udah sangat masif sih sebetulnya. Kayaknya teman-teman juga udah familiar ya di e-commerce di sana banyak AI-nya. AI-nya buat apa? Kalau misalkan di retail itu pemanfaatannya itu biasanya itu buat manajemen inventaris gitu ya. Mungkin banyak ya aplikasi-aplikasi yang manajemen gudang gitu ya. Tapi bukan hanya manajemen gudang, tapi melihat juga analisis dari perilaku konsumennya gitu ya. Jadi bukan hanya buat internalnya aja, tapi juga ke eksternalnya pun juga diolah datanya. Sehingga apa? Nanti itu buat ngebantu gitu ya, mengelola harga secara dinamis gitu ya. Jadi kan kadang di retail ini kesulitannya adalah nentuin harga atau nentuin campaign marketingnya gitu ya. Ini kira-kira harga barang tertentu bisa dijual kapan nih, lakunya kapan gitu ya. Ini juga AI bisa dipakai buat analisis perilaku konsumen, buat nentuin harga gitu ya. Kemudian juga buat analisis sentimen dari feedback usernya. Apa sih kendala konsumen terkait produk A gitu ya. Nanti bisa jadi feedback juga nih buat yang pemilik retail untuk improvement terhadap produknya tadi yang kayak di riset Gartner tadi di depan ya teman-teman ya. Jadi sebagai game changing gitu ya. Oke, next ini nggak akan aku sebutin satu-satu, tapi setidaknya kalau nanti teman-teman punya pertanyaan boleh gitu ya di capture pemanfaatannya. Ini yang sempat coba aku ulik juga di kerjaan.
Tapi juga nggak semua ya teman-teman ya, karena ini beberapa ada referensi dari lain, kayak misalkan kayak di bandara. Di bandara ini dia lebih lebih kompleks ya. Jadi kalau di bandara itu contohnya analisis cuaca buat ngeprediksi jam penerbangan pesawat gitu ya. Jadi juga bisa apa, memeriksa keamanan dan sistem keamanan di bandara juga pakai face detection gitu ya, lebih secure di sana, terdigitalisasi juga dari sisi keamanan. Dan juga mungkin terakhir di logistik dan supply chain ini, kalau teman-teman ngeh gitu ya di sebuah e-commerce, misalkan ada campaign hari belanja online nasional, bisa dibayangin ya teman-teman ya, gimana hektiknya orang-orang yang ada di balik sana gitu ya. Pertama, mastiin stok dari yang mereka jual itu aman ya. Jangan sampai ketika ada check out tapi barangnya nggak ada gitu ya. Terus dari sisi kurir, jangan sampai ketika traffic penjualan lagi tinggi, kurirnya kurang gitu ya, yang mengakibatkan delay pengiriman paket gitu ya. Nah, siapa di sini yang paketnya sering terlambat gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi pemanfaatan di sisi AI-nya, teknologi AI gitu ya. Jadi gitu ya, supply and demand ini sangat krusial menurutku dan sangat terdisrupsi teman-teman ya. Transformasinya banyak banget juga dari sisi seller, kemudian dari sisi pengirimannya, kurirnya gitu ya. Oke, next. Nah, berbicara tadi mengenai supply chain, jadi aku kepikiran nih sambil biar bisa berinteraksi juga nih sama teman-teman. Em, nah, kira-kira nih teman-teman, kalau bisa spill, kalau sepengetahuan teman-teman aja gitu ya, yang aku kasih case toko oren ini, kira-kira ada AI-nya nggak sih teman-teman? Kalau teman-teman kepikiran boleh di drop di Zoom chat box. Ada nggak? Kira-kira di area mananya nih ada AI-nya? Oke, ada yang jawab ya, ada. Tapi boleh dong spesifik teman-teman, misalkan ada tapi di bagian mananya gitu. Oke, ada nih yang betul ya, sistem rekomendasi. Nanti kita coba apa namanya, lebih detail ya, yang mungkin teman-teman nggak kebayang gitu dalemannya seperti apa gitu ya. Ada lagi yang mungkin kepikiran. Oke, ada. Wah, udah banyak nih. Oke, sip. Aku kunci ya di terakhir di. Oke, dari Kak Dea ya. Aku kunci untuk Zoom chatboxnya di pencarian. Oke, rata-rata aku coba cek itu di rekomendasi ya, sistem rekomendasi, kemudian di sistem pencarian gitu ya. Pembayaran, pembayaran ongkir ya. Oke, rekomendasi produk dari Kak Amar. Oke, mostly teman-teman bener semua ya. Tapi itu udah common banget ya, udah umum gitu ya. Rekomendasi-rekomendasi, kemudian search engine, mana sih yang direkomendasikan untuk karakteristik user tertentu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini nggak kebayang ya, gimana caranya si toko oren ini bisa ngeluarin produk tanpa ada unsur apa? Unsur unsur-unsur yang tidak dibolehkan gitu ya secara aturan. Kayak misalkan pornografi gitu ya. Kemudian dari sisi apa? Hak cipta atau apa ya, kalau barang itu bukan hak cipta sih. Penggunaan yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Kan di sini sebetulnya udah didesain sebagus mungkin dari sisi user experience-nya gitu ya. Mana sih yang sering diklik sama users sehingga nanti pengembang produk bisa mengimprove, misalkan ada beberapa fitur yang nggak disentuh sama customer gitu ya. Menganalisis data tentu buat rekomendasi ya. Oke, benar teman-teman. Thank you buat jawabannya nih teman-teman. Jadi kurang lebih rekomendasi fitur itu sangat banyak ditemuin di e-commerce ya. Tapi kalau deep dive lagi dari sisi keuangan gitu ya, financial si e-commerce ini biasanya fraud
gitu ya. Misalkan ada transaksi yang mencurigakan juga bisa kena. Misalkan transaksinya gagal juga itu bisa dianalisis kenapa sih gagal gitu ya. Itu dari sisi fraud-nya dapet buat AI implementation. Kemudian tadi buat filtering biar si seller ini nggak jual-jual hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Kayak tadi misalkan jual hal-hal yang berbau pornografi gitu ya, atau misal kalau teman-teman jualan senjata api gitu ya, kenapa kok nggak muncul gitu ya? Karena ada sistem untuk filteringnya. Nah, itu pemanfaatannya AI menggunakan computer vision gitu ya dari sisi produknya. Kemudian dari sisi rekomendasi juga bisa menggunakan sistem perankingan gitu ya. Sejauh ini bener ya, teman-teman udah familiar berarti. Thank you teman-teman buat jawabannya. Oke, kita bisa lanjut. Oke, kita ini ya teman-teman ya, buka peluang dulu nih. Kita sekarang di 2024, teman-teman. Kalau kita cek, ini dari risetnya McKinsey, itu peran AI buat kehidupan itu bertransformasi itu sangat besar ya. Ini di ranking pertama itu ada dari sisi eh, apa nih, hiburan ya, travel, dari sisi eh, apa namanya, ya kayak tadi bandara gitu ya, dari sisi eh, manajemen hospitality-nya gitu ya, ini juga bisa ditransformasi oleh AI. Sekarang banyak ya hospitality kayak di hotel-hotel, kemudian sistem penyajian makanan itu udah dipakai robot gitu ya, udah ditanam-tanam apa sistem dari kecerdasan buatan yang mensimulasikan tingkah dan perilaku manusia. Ini sebenarnya concern yang tidak boleh sih sebenarnya. Cuma kalau kita cek secara um, riset, ya inilah yang terjadi ya teman-teman ya. Katanya bakal nambahin value senilai 13 triliun US dollar ya. Ini kalau dirupiahkan mungkin besar ya. Kalau secara peluang nih buat teman-teman mungkin yang mahasiswa atau yang profesional. Nah, di sini untuk peluangnya sendiri katanya 85 juta pekerjaan itu bakal terdistrupsi ya. Kalau teman-teman cek gitu ya, di job portal sekarang udah ada job-job baru kayak prompt engineering, generative AI engineer gitu ya, dan banyak lagi. Ini sebetulnya peluang tapi juga ancaman sih sebetulnya ya teman-teman ya. Ya teman-teman makanya di sini aku appreciate banget ya 200 nih 200 lebih orang ikut webinar ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa persiapan dan juga bisa terbuka gitu ya wawasannya. Sebetulnya ya menurutku sendiri AI itu bisa jadi peluang dan juga ancaman kalau teman-teman misalkan tidak bertransformasi gitu ya, sesuai dengan tema kali ini. Oke, ini em, dari McKinsey teman-teman, dan terbukti ya kalau aku cek sendiri di 2024 ini juga udah lumayan banyak aplikasi-aplikasi yang diterapkan diinjek power by AI gitu ya. Kalau desainer misal Figma gitu ya, sekarang ada Figma AI, atau misalkan project management Notion, kalau teman-teman pernah pakai Notion, itu kayaknya juga mereka juga udah nempelin AI-nya di platform gitu ya. Terus di kode editor juga banyak nerapin eh, embel-embel power by AI gitu ya. Tapi di sini harus perlu hati-hati juga teman-teman, jangan sembarang penggunaan AI, apalagi nge-share data pribadi teman-teman gitu ya. Ini sebagai warning aja, meskipun banyak peluang tapi juga perlu diperhatiin ya. Oke, secara global tadi peluang AI udah lumayan banyak juga teman-teman. Lumayan ya 13 triliun US dollar tuh kalau dirupiahkan lumayan gitu ya. Cuma itu kan secara global. Cuma aku lupa memasukin gitu ya untuk skala ASEAN ya. Tapi kalau teman-teman cek ASEAN untuk peluang AI di Indonesia sendiri itu nomor satu ya di ASEAN ya teman-teman ya. Pun juga kalau misalkan ekonomi se-ASEAN itu digabung, tetap Indonesia nomor satu gitu ya. Kalau nggak salah 200 billion berapa gitu. Aku coba lupa masukin ke sini. Jadi
ya kita peluangnya banyak gitu ya. Kalau secara tidak sadar itu teman-teman udah masuk ke arah Society 5.0 teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman scroll Instagram, TikTok gitu ya, tiba-tiba muncul barang yang kita share, kita cari di e-commerce. Nah, inilah yang dinamakan Society 5.0. Apapun data yang teman-teman akses, data digital ya, itu udah terpersonalisasi nih. Gitu. Jadi makanya hati-hati teman-teman kalau misalkan share-share data sembarangan itu bisa jadi apa bahan makanan AI ya. Tapi buat beberapa sektor ini bakal menguntungkan sih, kayak sektor marketing gitu ya, sektor retail tadi ini bakal bikin budget mereka itu lebih efisien ya, karena udah jelas produk apa gitu dijual ke eh, masyarakat yang seperti apa itu udah terpersonalisasi ya berdasarkan behavior gitu ya. Kalau teman-teman nggak ngerasa gitu ya, tiba-tiba tadi ada muncul rekomendasi-rekomendasi yang sebenarnya teman-teman itu lagi nggak cari gitu ya. Tapi karena teman-teman pernah masukin misal ke keranjang gitu ya di e-commerce, tiba-tiba muncul jadi keinget kan. Jadi sistem reminder tuh. Reminder ini belum di check out nih gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan Society 5.0. Jadi poinnya itu solution for better human life gitu ya. Jadi hal-hal yang receh itu udah dipindah alihkan ke teknologi gitu ya. Mungkin ini Society 5.0 intinya itu em, apapun pekerjaan aktivitas kita dipermudah gitu ya. Tapi sistem kerentanan juga jangan diabaikan terkait data ya, data pribadi apalagi itu menjadi awareness sih buat masing-masing sebetulnya. Oke, kita ngebahas mungkin ya, aku coba share tools-tools yang aku pakai teman-teman buat membantu gitu ya di aktivitas sehari-hari, entah itu kerjaan atau cuma edit iseng-iseng aja. Asalnya aku nggak bisa ngedit gitu ya, tapi pengen bisa hasilnya bagus. Nah, ini ada toolsnya nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang familiar nih. Oke, di sini eh, ada Perplexity. Perplexity ini kalau teman-teman mahasiswa yang lagi riset-riset, terus mau referensi gitu ya, jurnalnya atau misalkan referensi dari sumbernya, ini bisa pakai Perplexity AI gitu ya. Selain juga bisa membuat referensi juga di sana banyak banget kayak Google Scholar di sana udah eh, menjadi dokumentasi mereka gitu ya. Jadi teman-teman kalau butuh riset-riset bisa pakai tools ini. Kemudian juga buat programmer atau software engineer gitu bisa pakai yang misal nggak bisa coding eh, di dalam satu titik, nggak bisa coding beberapa hal gitu, bisa pakai black box AI gitu ya, buat bikin prototyping gitu ya. Kadang ada orang yang jago buat nge-backend gitu ya, ada orang yang jago buat ngedesain. Nah, AI tools ini bisa buat teman-teman pakai buat ngebantu mempercepat dan juga prototyping gitu ya. Black box AI, terus ada Adobe Firefly sama Copy AI. Ini sih mostly sih sebenarnya teman-teman bisa pakai tools ini buat ngebantu teman-teman mempercepat ya, bukan menjadi ketergantungan tentunya ya teman-teman ya. Ini aku coba sih sangat membantu ya, apalagi kalau misalkan ada riset-riset yang nggak aku familiar, aku bisa tinggal apa sih mauku gitu ya, kasih prompting ke AI toolsnya, mereka langsung kasih jawaban dengan source yang lumayan lumayan terpercaya ya menurutku ya, karena ada ada source-nya. Sekarang ada metode namanya RAG ya, Retrieval Augmented Generation gitu ya. Jadi ini udah dibekali dengan metode-metode AI yang canggih juga. Kemudian ini terakhir ada Eleven Labs. Eleven Labs ini tools kalau misalkan teman-teman yang editingnya gitu ya jago, tapi ketika bikin audio-audionya masih dirasa kurang gitu, atau keterbatasan alat, nah ini bisa dipakai Eleven Labs gitu ya.
Jadi kalau teman-teman misalkan punya video bahasa Inggris mau ditranslatekan ke bahasa Indonesia dengan suara ya, bukan dengan subtitle ya, dengan suara langsung, teman-teman bisa pakai Eleven Labs. Ini tools-tools yang sering kupakai teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pakai tools lain, boleh nanti kita diskusi di drop aja di Zoom chatbox gitu ya. Karena sebetulnya sekarang kayaknya AI itu bukan barang baru ya, udah barang yang udah banyak banget gitu ya, udah di pasaran. Cuma kita harus cari yang uniknya. Pun tentu harus yang bisa ngebantu aktivitas kita sih sebetulnya. Jadi nggak cuma gaya-gayaan aja ya teman-teman. Oke, ini next mungkin jadi sharing terakhir gitu ya, tools-tools terbaru dari AI khusus untuk programmer. Mungkin di sini ada yang IT nih, programmer gitu ya, atau data analis atau apapun cyber security gitu. Nah, ini yang ku pakai sebetulnya kalau misalkan buat coding ya. Pertama ada Codium. Codium ini buat debug kode kita gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal kredensial yang kelupaan kita tutup gitu ya. Misalkan kita ambil API key dari API key berbayar gitu. Terus kita lupa apa ya istilahnya, lupa nutupin lah ya ke publik gitu ya. Nanti dia bakal ngasih saran, ngasih notifikasi gitu ya. Ada codingan yang berbahaya buat di-share gitu. Jadi ini secara cyber security juga aman juga gitu ya. Terus juga ada Snyk. Snyk ini kalau kita lihat ini icon anjing ya, anjing penjaga gitu ya. Ini juga buat tool cyber security, buat coding ya. Jadi kalau misalkan ada vulnerabilities gitu ya, atau misalkan coding-coding kita mau clean code gitu ya, dan bisa pakai Snyk. Jadi nanti dikasih report mingguan, ada nggak sih codingan-codingan kita yang apakah itu dari sisi library-nya udah outdate atau harus di-update gitu ya, atau ada yang berbahaya, ada malware dan lain sebagainya. Kemudian next itu ada, ini aku sering pakai sih teman-teman ya. Teman-teman di sini mungkin yang non computer science juga bisa pakai. Ada Julius AI itu kalau dari titelnya itu partner as a data analyst gitu ya, data AI data analyst. Jadi teman-teman punya data nih gitu ya, buat latihan aja bisa diupload misalkan ke platform ini. Nanti tools ini tuh bisa ngasih saran gitu ya, apa aja yang harus dianalisis, apa aja yang harus bentuk bentuk analisis seperti apa gitu ya. Misalkan bentuknya histogram atau pie chart dan lain sebagainya. Ini sangat powerful, cuma sayangnya ini berbayar ya teman-teman ya. Yang si Julius saya ini berbayar dan limitnya pun juga terbatas gitu ya, cuma beberapa kali chat, gak kayak kompetitor lainnya yang platform AI lain. Ini lebih sedikit. Tapi teman-teman kalau misalkan ada passion gitu ya di data analysis, nah bisa jadi partner buat teman-teman belajar gitu ya. Nah, ini yang terakhir ada Cursor. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Cursor. Ini semacam pengganti kode editor. Jadi kalau teman-teman programmer tuh biasanya pakai Visual Studio Code ya. Nah, sekarang bisa pakai Cursor. Jadi misal kita ada error, kita highlight aja yang errornya. Nah, kasih errornya nanti biasanya dia debugin sendiri gitu ya. Gitu. Jadi ini tools-tools yang bisa dipakai sama teman-teman, bukan hanya computer science, tapi juga semua ya. Tadi kayak misal yang Eleven Labs, Perplexity, Blackbox, dan lain sebagainya sebenarnya masih banyak teman-teman yang bisa teman-teman explore buat bertransformasi skill teman-teman gitu ya. Mentransformasikan skill teman-teman dengan pemanfaatan AI. Oke, sharingnya itu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, aku lihat banyak ya di Zoom chatbox. Nanti boleh sambil di-share ya teman-teman. Misal ada yang familiar dengan toolsnya, mau lebih dalam lagi boleh banget. Oke, itu aja mungkin dari aku. Aku coba kembalikan lagi ke Mas Raffi ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Revaldi ya. Mungkin
Dari tadi ada yang udah mengangkat tangannya dari awal pembukaan sampai sekarang ya. Boleh untuk tanya jawab sekarang. Boleh untuk yang ingin bertanya? Pasti teman-teman dari tadi sudah menyiapkan tulisan ya dari yang telah disampaikan oleh Kak Revaldi ini pasti banyak teman-teman yang ingin ditanyakan. Yuk, mumpung ada ahlinya di sini, teman-teman bisa langsung menanyakan tentang AI seperti itu. Dan lebih jelasnya lagi tadi yang sudah disampaikan. Oke, boleh. Yogi Muharir. Oke, Yogi Muharir dan kita terbatas ya teman-teman, tidak semuanya bisa untuk bertanya, mungkin beberapa saja. Oke, boleh untuk Kak Yogi Muharir, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Oke, Halo, selamat malam Mas Kak Yogi. Yogi Muharir, terima kasih. Perkenalkan saya Yogi Pratama dari Universitas Teknologi Mataram dari NTB. Oh, jauh ya. Ya, izin bertanya kak. Ya. Kan saya pernah melakukan training di salah satu PT di bidang AI. Saya itu di PT itu saya belajar tentang data science, NLP, computer vision dan reinforcement learning atau RL. Nah, di bagian-bagian AI itu yang paling susah, menurut saya yang susah saya pelajari yaitu reinforcement learning atau RL. Nah, saya ingin tanya tips dan triknya supaya saya cepat mengerti di bagian AI itu. Itu aja dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, boleh. Boleh Ya. langsung dijawab berarti ya, Kak? Ya ini boleh langsung jawab berarti ya. Oke, Nggak silakan. di-keep. Oke. Jadi thank you Mas Yogi ya jawab pertanyaannya. Wah, udah cukup familiar berarti ya terkait teknologi-teknologi AI gitu ya. Tapi tadi metodenya juga cukup jelas juga. Udah pernah reinforcement learning juga gitu ya. Nah, mungkin nggak cuma reinforcement learning sih, mungkin secara umum ya aku coba share roadmap dari belajarnya itu biasanya aku cepat kalau dari pribadi itu lebih cepat ngerti kalau based project ya, based on project gitu ya. Misal susah ngerti nih reinforcement learning gitu ya. Ya udah cari project yang ada metode reinforcement learning gitu ya. Nah, biasanya memang reinforcement learning itu agak tricky ya karena kita bikin AI, tapi nanti setelah jadi AI-nya itu belajar sendiri dari feedback yang udah ada gitu ya. Nah, ini rawan sekali error ya. Benar tadi kata Mas Yogi agak sulit karena memang ini rawan error. Kenapa? Karena ketika kita udah ngeset perapihan data di depan, tiba-tiba nanti si AI barunya, AI model yang udah jadinya ini, dia belajar dari inputan baru gitu ya, yang belum kita proses sebelumnya. Jadi unseen data gitu ya. Nah, ini yang menjadi challenge gitu ya dari reinforcement learning gitu ya. Makanya saranku pribadi dan aku pun juga kalau mengalami itu langsung biasanya based on project gitu ya. Kerjain. Jadi kalau misalkan ada ketemu error atau misalkan kesulitan, ya biasanya cari komunitas atau teman diskusi atau misalkan teman-teman di sini ada yang ikutan-ikutan kelas gitu ya, misalnya di Skillful itu juga sebenarnya bisa jadi ngebantu sih. Temen ngobrol tuh penting sih menurutku. Jadi based on project kalau teman-teman belajar gitu ya. Jadi ada targetnya mau project apa sama ada teman diskusinya. Mungkin itu Mas Yogi. Oke, Mas Yogi, bagaimana untuk jawabannya? Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Ini boleh nanya satu lagi nggak? Dikit aja. Boleh, silakan. Kan kemarin kan skripsi saya kebetulan judulnya chatbot nih. Cuman Oke. chatbot itu masih dibilang masih menggunakan metode yang masih biasa-biasa aja lah, belum menggunakan kayak metode-metode canggih seperti apa namanya lupa saya. Pokoknya masih menggunakan metode untuk kedepannya biar chatbot ini lebih canggih dan lebih bisa digunain. Caranya ke depan gimana Kak? Itu aja. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, langsung jawab ya berarti ya Mas Ya, Raffi ya. boleh, silakan. Nah, chatbot. Jadi chatbot itu ada dua sebetulnya. Bisa pakai transformer, itu pakai NLP ya, Natural Language Processing metode. Sama yang sekarang yang paling canggih itu pakai LLM ya, Large Language Model. Nah, cuma memang catatannya kalau misalkan mau canggihnya kayak ChatGPT kayak gitu,
teman-teman make sure punya laptop yang cukup memadai buat nge-training model datanya, sama atau enggak teman-teman bisa berlangganan sih. Tapi ini nggak disarankan ya kalau misal teman-teman buat kayak misal skripsi dan lain sebagainya gitu ya, karena itu nggak ada sisi risetnya gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan memang buat produk jadi, itu bisa berlangganan API dari platform kayak misalkan Open API, ChatGPT gitu ya, atau Claude atau Gemini. Itu lebih bagus. Jadi teman-teman effortnya lebih kecil gitu. Jadi ya menurutku teman-teman bisa explore, lihat dulu waktunya sih. Kalau waktunya mepet bisa pakai platform yang udah jadi API berbayar gitu ya. Itu mungkin. Begitu Mas Yogi Muharir dari penjelasan Kak Revaldi tentang chatbot tadi ya. Bagaimana? Sudah cukup? Halo? Sudah berarti ya. Oke, baik. Baik, sudah Nah, cukup, Pak. oke, ada satu pertanyaan lagi dari Kak Ridwan Wiranata. Sudah he was raising hand. Ya, Boleh? tadi sih boleh Mas Mas Ridwan tadi Iya, dari Mas dari Ridwan awal Wiranata. Halo udah Kak, notice. apakah sudah terdengar? Sudah, sudah. Aman aman. Ya, Aman-aman, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wilanata. Saya mahasiswa dari Politeknik Islamic Developer Network di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Izin bertanya Kak, ya sekarang kan AI itu sudah melebar kemana-mana, mulai dari pengguna dari sehari-hari, pembuatan apa pembuatan seperti program dan lain-lain itu, eh, bagaimana kita supaya kita itu tidak, dalam tanda kutip mempengaruhi si AI itu. Jadi apa ya namanya ya, jadi kita itu seolah-olah dimanjakan oleh AI itu. Jadi kita misal, Ya, oh ini ada codingannya nih, kita aduh gimana ya, kita ke AI deh, AI gitu. Nah jadi ya, kita dimanjakan oleh AI gitu Kak. Jadi gimana eh, sikap kita atau apa ya. yang kita lakukan supaya kita itu tidak terpengaruh oleh si AI itu ya. Jangan sampai kalau kita sudah terpengaruh sama AI itu, kita bukan, tanda kutipnya kita sudah ya gitu maksudnya. Oke, paham. Mungkin aku simpulkan Mas Raffi dari Oke, Mas oke, Ridwan. boleh. Silakan, silakan langsung simpulkannya dari pertanyaan Mas Ridwan Ya, Wiranata. Boleh, silakan. Gimana gimana caranya biar nggak ketergantungan AI gitu ya mungkin ya ya gitu intinya. maksud saya gitu. Nah, oke. Gini, misal kalau misalkan teman-teman udah kesehariannya ketergantungan AI, yang paling penting itu sebetulnya kalau AI itu kan membantu aktivitas kita ya. Nah, jangan sampai aktivitas-aktivitas yang memang inti dan memerlukan eh, keputusan gitu ya, itu diserahkan ke AI juga gitu ya. Nah, itu memang jadi batasan ya buat kita ya, teman-teman dan Mas Ridwan ya. Jadi yang paling penting gimana caranya biar nggak jadi ketergantungan ya kita improve juga gitu ya skill kita, bukan hanya karena udah ada AI ya udah kita pakai AI aja. Yang paling penting itu nge-improve skill dari critical thinking sama apa namanya kreativitas ya. Karena AI nggak sekreatif manusia pertama dan nggak kritis kayak manusia ya teman-teman ya. Misal Mas Ridwan pakai chat GPT ini, suruh eh, suruh A, suruh B, suruh C ya. AI pasti ngelakuin itu semua sih. Jadinya ya harus kita batasi juga aktivitas-aktivitas yang memang perlu buat kita kasih ke AI. Gitu. Kalau aktivitas-aktivitas yang memang dirasa penting dan yang paling penting itu sebetulnya ini ya aktivitas interaksi sih terhadap manusia, sesama manusia itu jangan jangan sampai kita, contoh ada tools kalau dulu tuh namanya simi-simi ya. Kita karena kesendirian kita chat-chat sama simi-simi gitu ya atau sama chat-chat pakai tools AI juga. Jadi intinya jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan interaksi manusia itu pakai AI sih. Intinya ya itu jangan sampai ketergantungan ya teman-teman ya. Perlu ada batasan dari diri sendiri gitu ya. Oke. Gimana? Pertanyaan kedua boleh Kak? Boleh boleh. Oh, boleh, boleh. Silakan. Nah,
kan kakak sudah tuh singgung tentang AI dalam masalah em, apa kayak bandara dan slide kakak biar nggak lupa yang ada apa bandara itu Oh, boleh boleh. Yang use case ya, use cases AI. Tar, ya. monggo mau ditanya kemana nih? Ini nih yang apa bentar-bentar penegakan hukum ini nih Oke. kan Penegakan penegakan hukum. hukum itu kan sudah ini sama AI. Nah, Ya. apakah soal kita sebagai manusia itu hanya diam saja digantung sama AI? Apa kita ada pekerjaan lain yang ini sama AI? Oh, oke. Di penegakan hukum, mungkin aku coba ini lagi ya, susun lagi pertanyaannya. Di use case penegakan hukum, apakah AI ini bisa diimprove? Apa sih contoh nyatanya gitu ya? Apakah semua proses penegakan hukum diserahkan ke AI gitu ya? Nah, ini jawabannya sebetulnya AI itu biasanya kalau ada data, biasanya dipakai buat analisis pola kejahatan ya teman-teman ya. Jadi nggak harus nih orang-orang dari buser ya. Kalau polisi itu kan namanya ada buser ya yang terjun ke lapangan gitu ya buat nyari-nyari barang bukti. Nah nggak harus orang-orang buser itu ngeproses dari awal dia kejadian sampai akhir kejahatan kejadian itu dilakukan kalau polisi dan penegak hukum itu kan biasanya mereka bikin kayak berita ini ya aku lupa ya kalau di penegakan hukum kayak berita acara gitu ya. Nah kalau AI udah ada datanya tinggal dianalisis aja pola kejahatannya kayak gimana, nanti bisa diterapin pengenalan wajah gitu ya dengan database dari negara, jadi mudah buat mencari orang tersangkanya gitu gitu ya, atau misalkan memprediksi area yang rawan gitu. Aku pernah coba sharing juga ke mahasiswa gitu ya. Jadi buat di penegakan hukum ini bisa menandai titik-titik area rawan, misal rawan begal gitu ya, atau rawan misalkan rawan tawuran. Nah, ini bisa dipakai oleh implementasi AI menggunakan tentu pakai KIS ya. Jadi data-data kejadian. Jadi orang-orang nge-report kejadian tertentu, terus nanti dikasih lokasinya, titik koordinatnya di mana, itu bisa jadi inputan AI buat dianalisis. Ini ada startupnya yang ngelola hal ini di penegakan hukum. Bukan hanya penegakan hukum, tapi juga bencana alam, kayak misalkan banjir, gitu ya. Kemudian kemacetan, jalan rusak, gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan oleh AI. Jadi intinya ada data, ini bisa digunakan. Jadi nggak bisa kalau misalkan nggak ada data ya teman-teman ya. Mau dimanapun itu perlu ada data dulu biar nanti dikasih decision gitu. Contoh lain mungkin penegakan hukum itu dari sisi pemantauan lalu lintas ya. Pemantauan lalu lintas untuk bukti pengelolaan bukti digital gitu ya. Misal kendaraan kayak Kota Pintar ini sebetulnya ini bisa menjadikan penegakan hukum. Nggak pakai seat belt, nggak pakai eh, sabuk pengaman, nggak pakai helm juga bisa kan di penegakan hukum gitu ya. Ada e-tilang di sini. Jadi pakai computer vision di dalamnya, kayak AI juga. Oke, itu aja mungkin ya dari aku coba jelasin tadi yang terkait penegakan hukum. Mas Raffi, coba belum di unmute. Mohon maaf. Oke, sudah terdengar? Ya. Oke, aman. Ada waktu 5 menit lagi di sesi tanya jawab ini. Saya ngambil dari salah satu kolom di chat box Zoom. Ini dari Dea Agustina, Kak. Ya, dia bertanya, saya Dea Agustina dari Stikom El Rahma ingin bertanya bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam analisis data seperti itu. Boleh, Kak? Oke, tipsnya ya, pastiin teman-teman tahu bisnisnya dulu. Bisnisnya
misal mau analisis data supply chain misalkan tadi ya. Ya pastiin teman-teman tahu betul alurnya seperti apa, alur bisnisnya seperti apa. Sehingga nanti begitu pas teman-teman processing data, itu nggak salah gitu ya, ngebersihin datanya. Jadi jangan sampai teman-teman miss, itu perlu koordinasi ya, perlu komunikasi juga, kolaborasi. Jadi teman-teman nggak bisa kerja sendiri. Tentu biar analisisnya akurat ya teman-teman harus yang namanya itu kalau bahasa kaminya itu subject matter expert gitu ya. Jadi biasanya orang-orang AI engineer ini ngobrol sama user yang memang expert di bidangnya gitu ya. Kayak misalkan tadi di sisi bandara, di retail, perlu harus ada diskusi di sana biar pas analisis datanya akurat. Begitu datanya akurat dimasukin ke AI, itu AI-nya bisa akurasinya bisa naik ya, bisa sesuai gitu. Karena ada konsep yang namanya garbage in, garbage out gitu ya. Ketika datanya yang dimasukkan sampah ya keluarnya juga akan menjadi sampah juga. Itu aja mungkin. Oke, mungkin itu dia Agustina ya. Apa jawaban mengenai analisis data yang tadi diperlukan. Harus ada contohnya dulu ya. Harus ada contoh dari bisnisnya terlebih dahulu, baru kita bisa menganalisis. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Kalau misalkan dari teman-teman masih banyak lagi pertanyaan, mungkin bisa di lain kesempatan lagi ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali ya Kak Revaldi. Ya, Baik, amin. oke. Eh, kita mengucapkan banyak terima kasih nih ya. Jadi thank you very much for marvelous material dari Kak Revaldi. And we hope it can be a motivation and innovation for our learning next and even deep more than it. Oke. Nah, baik. Bagi teman-teman semuanya silahkan untuk mengisi ya feedback form yang sebelumnya saya informasikan. Bisa scan QR, boleh untuk kakak panitia menampilkan feedback formnya. Bisa scan QR atau klik link di chat box Zoom ya untuk mengisi feedback form. Yuk. Oke teman-teman nih. Nah karena nanti teman-teman ketika sudah mengisi dari feedback form tersebut bisa mendapatkan sertifikatnya. Harus diisi dengan nama real ya, nama asli seperti itu. Oke silahkan. Oke. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya tadi ya, seperti disampaikan oleh Kak Dimas bahwa untuk festival apa freelance festival join boleh ya silahkan. Nanti boleh menghubungi kakak panitia setelah acara ini selesai. Dan jangan lupa ramaikan Instagramnya. Ya, jangan lupa ramaikan Instagramnya dengan foto kegiatan atau upload kegiatan hari ini. Jangan lupa tag skillful dan @elrahma. Mohon maaf, ini kurang kelihatan. Oke, himaif@himaif.elrahma dan juga jangan lupa hashtag upgrade skill dengan bersama skillful. Oke, baik. Boleh langsung ya diklik linknya atau scan untuk feedback form. Oke. Yuk ramaikan lagi nih di Instagram saya baru ada 23 orang yang telah upload story-nya mengenai kegiatan webinar malam hari ini. Yuk ramaikan lagi sambil nunggu teman-teman mengisi link feedback form sambil untuk di-upload story-nya. Di-upload kegiatan hari ini di Reels maupun di story Instagram teman-teman sekalian. Oke. Oke, bertambah lagi. Sini ada 30 orang ya dari teman-teman saya semua sih sebetulnya. Dan saya harapkan juga untuk teman-teman yang tidak berteman dengan Instagram saya mungkin bisa lebih banyak lagi seperti itu. Agar mendapatkan value yang besar dan insya Allah akan diadakan kembali ya. Begitu. Oke.
Oke, sudah. Oke, kalau sudah, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Revaldi. Mungkin sebagai sebelum sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup nanti akan ada foto bersama terlebih dahulu. Namun ada beberapa kesimpulan yang harus kita tarik dan kita ketahui bahwa yang tadi dijelaskan oleh Kak Revaldi ini telah melihat ya bagaimana kecerdasan buatan atau AI itu telah mengubah banyak aspek kehidupan ya. Seperti itu. Mulai dari cara kerja kita bekerja atau berkomunikasi hingga membuat keputusan yang lebih tepat. Tadi seperti penegak hukuman yang ditanyakan oleh De Agustina. Dan itu datanya lebih efisien karena memiliki analisis data di situ. Dan AI juga memberikan kita kemampuan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, menganalisis data dalam jumlah besar juga ya, dan menemukan pola-pola yang sebelumnya tidak terlihat seperti itu. Dan yang kedua, jika kita juga telah mendiskusikan bagaimana AI itu menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebetulnya, seperti dalam bidang kesehatan dengan diagnosis yang lebih cepat dan akurat, mungkin dalam transportasi dengan kendaraan otonom ya. Sekarang juga udah ada yang kata mode auto mode buat di mobil atau nggak di Tesla seperti itu. Ya, dan itu lebih aman. Dan dalam bisnis juga dengan personalisasi layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dan perlu digarisbawahi, namun dibalik semua manfaatnya itu kita juga diingatkan akan pentingnya mengelola teknologi ini dengan bijak ya teman-teman. Tantangan etika, terus juga ada privacy dan keamanan harus menjadi perhatian utama kita semua. Ya, harus menjadi perhatian utama kita saat ini kita bergerak maju dalam penerapan AI itu sendiri. Jadi sebagai penutup, mari kita berkomitmen untuk terus belajar dan beradaptasi ya memanfaatkan AI untuk kebaikan bersama. Seperti itu dan membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi kita semuanya. Oke, mungkin ini ya, kita melakukan foto bersama dulu. Silahkan untuk dibuka dulu open kamera. Dibuka kameranya dulu. Oke, saya ini ya, saya mimik. Oke. Oke, untuk kakak panitia udah siap ya? Gaya nggak? Gaya nggak? Boleh ditampilkan terlebih dahulu fotonya. Kita sama-sama mengabadikan momen yang bersejarah bagi kita semuanya. Karena kita tidak tahu apakah di tahun depan atau di kedepannya bisa ada lagi acara seperti ini. Ya, oke, boleh ya? Ini kakak Lala Laila tuh nggak pakai kerudung, Kak. Pakai dulu kerudungnya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, kayak bebas. Boleh kayak AI gimana AI? Kak AI gimana? Gini. AI. Bebas Gini. saja, bebas saja. Bebas saja ya. Oke, silahkan. 1, bebas, gaya bebas ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semuanya. Baik. Boleh tepuk tangan semuanya ya. Tangan semuanya. Oke. Alhamdulillah ya kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Bersama-sama kita telah mengeksplorasi ya bagaimana teknologi kecerdasan buatan AI itu mentransformasikan kehidupan kita, membawa inovasi, efisiensi dan kemudahan yang sangat luar biasa. Nah, semoga dengan pemahaman yang kita telah peroleh barusan, kita semakin siap untuk memanfaatkan AI demi perbaikan kualitas hidup ya di masa depan. Mari kita terus belajar, berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat ini. Dan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta, narasumber, dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk kesuksesan acara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat bertransformasi, dan jadikan AI sebagai mitra kita untuk masa depan yang lebih baik. Saya Raffi Zulmana Putra, mengucapkan selamat malam dan juga sampai jumpa. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam.